your side, taking me higher, I'll follow you down if you go down. Menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menurut kalian, benar tidak berlalu lintas seperti gambar tersebut? Tentunya melanggar hukum kan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan UU RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan. Apa saja ya? Perlengkapan jalan. Mari kita simak materi berikut. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Klasifikasi jalan raya. Jalan raya dibagi menjadi 4 yaitu 1. Jalan arteri. 2. Jalan kolektor. 3. Jalan lokal. 4. Jalan lingkungan. Jalan arteri dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. Jalan arteri primer mempunyai ciri yaitu 1. Kecepatan rencana lebih besar dari 60 km per jam. 2. Lebar badan jalan lebih besar dari 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Sekarang ciri-ciri jalan arteri sekunder yaitu 1. Kecepatan rencana lebih besar dari 30 km per jam. 2. Lebar jalan lebih besar dari 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Jalan kolektor cirinya adalah kecepatan rencana lebih besar dari 40 km per jam. Lebar badan jalan lebih besar dari 7,0 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan kolektor primer tidak terputus. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan. Maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah 1. Kecepatan rencana lebih besar dari 20 km per jam. 2. Lebar jalan lebih besar dari 7,0 meter. Jalan lokal dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan persil. Cirinya adalah A. Kecepatan rencana lebih besar dari 20 km per jam. B. Lebar badan jalan lebih besar dari 6,0 meter. C. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. A. Kecepatan rencana lebih besar dari 10 km per jam. B. Lebar jalan lebih besar dari 5,0 meter. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Aktivitas di jalan raya. Apa saja ya? Mari kita simak lanjutannya. Aktivitas di jalan raya meliputi aktivitas pejalan kaki, aktivitas bersepeda, aktivitas sepeda motor, aktivitas menggunakan mobil, dan aktivitas menggunakan bus. Coba perhatikan data yang Anda lihat di video ini, itu adalah data kecelakaan berlalu lintas pada tahun 2019, sungguh banyak bukan? Dan pada gambar kedua terdapat faktor terjadinya kecelakaan yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor sarana-prasarana. Pengertian keselamatan di jalan raya, suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dikelompokkan menjadi 4 yaitu 1. Rambu peringatan. Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya, agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. 2. Rambu petunjuk. Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya. 3. Rambu larangan.
Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, A. rambu larangan berhenti. B. Rambu larangan membunyikan isyarat suara. C. Semua kendaraan dilarang lewat. 4. Rambu perintah. Rambu ini untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, A. rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. B. Rambu batas minimum kecepatan. C. Rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur dan atau jalur tertentu. Markah jalan. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 1. Markah membujur. Markah membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu. 2. Markah melintang. Markah melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti pada garis henti di zebra cross atau di persimpangan. 3. Markah serong. Markah serong adalah tanda yang membentuk garis utuh untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. 4. Markah lambang. Markah lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan. Selalu patuhi aturan saat di jalan raya. Karena nyawa lebih berharga, mari menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Mulai dari sekarang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.